Halo guys, selamat datang ke video aku. Dan gimana kabar kalian dan juga bagaimana persiapan kalian? Apakah semakin semangat atau semakin pudar? Dan aku doain kalian-kalian yang persiapannya dari awal-awal kayak gini, aku doain semoga kalian lulus tes CPNS di 2021. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang soal-soal TKP mengenai integritas diri nih teman-teman. Jadi sebelum ke soalnya aku akan bagiin tips dan triknya, simple banget, supaya kalian bisa menentukan mana nih yang poin 5 gitu teman-teman. Oke, aku kasih aja langsung tips dan tips simpelnya. Oke guys, ini tips simple dari aku tentang integritas diri. Kalau kita berbicara soal integritas diri ini biasanya lebih berkaitan ke kejujuran seseorang nih teman-teman. Jadi kunci untuk menjawab soal integritas diri ini untuk mendapatkan poin 5 yaitu tips dari aku, cari jawaban yang mengarah ke arah jujur, kemudian tegas, terus disiplin. Nah, kuncinya disiplin. Oke, ini kuncinya itu dari integritas ini ada 3 ya teman-teman, jujur, tegas, dan disiplin. Nah, jadi tujuan kita sebagai ASN harus memiliki integritas diri karena bertujuan untuk supaya orang lain itu segan kepada kita dan hormat kepada kita jika kita memiliki integritas diri yang tinggi gitu teman-teman. Jadi nanti kalau kalian jumpa soal yang mengenai tentang integritas diri, poin 5-nya itu terletak di pada jawaban yang mengarah ke kejujuran, kemudian tegas, dan disiplin. Gitu teman-teman, tips simple dari aku. Oke, biar kalian makin paham, langsung aja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1, Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda, A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. E. Meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Oh, maaf ya teman-teman kalau ada suara motor kayak gitu ya teman-teman, maaf banget. Oke, langsung aja kita ke jawabannya. Oh ya, buat teman-teman yang mau tahu, yang mau nguji kemampuannya, silahkan di post dulu video aku, terus cocokin dengan jawaban aku. Oke, ini aku langsung aja ke jawabannya. Ini aku pakai sistem eliminasi dulu teman-teman. Ingat di tips tadi kan aku udah kasih tahu ada 3 syarat integritas diri, yaitu jujur, disiplin, dan tegas. Jadi kan harus nyari jawaban yang menyangkut 3 itu semua ya teman-teman. Jadi yang A kita lihat dulu, menyesali perbuatan dan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. Kalau ini aku enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini dia cuma ngomong menyesali perbuatan, tapi dia kayak nggak mengakui depan orang ramai terus tuh atau kayak kayak mengaku depan orang lain gitu kalau dia tuh curang gitu teman-teman. Jadi yang A itu menurut aku bukan poin 5 gitu teman-teman. Terus kalau yang B, menasehati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang, ini juga aku bukan, karena ini belum kelihatan gitu teman-teman, kejujuran, disiplin sama tegasnya itu belum kelihatan gitu teman-teman. Terus tuh yang C, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Oke, kalau ini aku simpan dulu ya teman-teman, aku simpan dulu. Terus yang D, menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Berarti ini istilahnya dia tuh tahu sebenarnya dia tuh curang gitu. Dia juga menyesali perbuatannya, tapi dia tuh tetap tenang. Udah deh, selagi orang nggak tahu dia tetap tenang gitu teman-teman. Jadi ini bukan teman-teman ya. Terus kalau yang E, meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Kalau aku yang ini enggak ya teman-teman. Ya ini enggak, yang E itu kurang tepat aja sih teman-teman gitu, terkait yang 3 macam tadi tuh teman-teman. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah menurut aku yang C.
Kenapa? Yaitu mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang. Berarti dia udah melakukan integritas salah satunya dengan jujur gitu teman-teman. Dan menunggu keputusan instansi. Baik, berarti dia menunggu keputusan instansi. Berarti dia akan menerima dengan lapang dada. Apapun keputusan dari instansi tersebut akan diterima ya gitu teman-teman. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang C. Next, soal nomor 2. Dalam kondisi kesulitan keuangan, keluarga meminta saya untuk menggunakan uang kantor yang kebetulan saya pegang. Saya akan A. Meminta izin atasan terlebih dahulu, B. Menolak permintaan tersebut dan berusaha mencari solusi lain, C. Memenuhinya karena itu tidak terjadi masalah di kantor saya, D. Memenuhinya karena bisa saya ganti saat menerima gaji, E. Menolak permintaan tersebut karena takut tidak bisa menggantinya. Oke teman-teman, menurut kalian jawaban yang mengandung poin 5 yaitu jatuh kepada option yang boleh di komen di kolom komentar ya teman-teman. Aku pakai yang kayak tadi, aku eliminasi lagi ya teman-teman biar lebih mengkerucut jawabannya gitu teman-teman. Jadi lebih optionnya itu lebih sedikit gitu teman. Oke, kita eliminasi dulu. Yang A, meminta izin atasan terlebih dahulu. Berarti ini kan otomatis kayak gimana ya? Berarti dia kurang tegas gitu teman-teman dalam. Dia kan kondisinya di sini berarti kan dia sebagai bendahara nih teman-teman. Sedangkan ada yang mau minjem nih ke duit perusahaan itu, ada yang mau minjem. Nah, jadi di sini kelihatan nih kalau dia itu kurang tegas gitu sama yang mau minjem nih teman-teman. Jadi kalau yang aku A itu bukan ya teman-teman. Oke, next lanjut ke yang B, menolak permintaan tersebut dan berusaha mencari solusi lain. Oke, ini kita simpan dulu. Yang C, memenuhinya karena itu tidak terjadi masalah di kantor saya. Ini juga bukan ya teman-teman, karena nggak masuk ke kategori yang 3 poin integritas tadi itu teman-teman. Terus yang D, memenuhinya karena bisa saya ganti saat menerima gaji. Ini sama juga sama yang C, bukan. Terus yang E, menolak permintaan tersebut karena takut tidak bisa menggantinya. Oke. Nah, di sini kan setidaknya jawabannya itu makin kecil nih teman-teman, antara B sama E gitu. Tinggal tersisa 2 option. Jadi menurut teman-teman yang paling tepat adalah yang option. Oke, menurut aku yang paling tepat itu ini aku jelasin dulu nih, yang B sama E itu sama-sama tegas ya teman-teman, yaitu sama-sama menolak. Menolak permintaan tersebut, ini juga menolak permintaan tersebut. Ini udah mencerminkan sikap tegas kalian gitu teman-teman. Karena takut tidak bisa menggantinya. Tapi menurut aku jawaban yang paling bagus itu poin 5-nya ini adalah yang B. Kenapa? Karena dia udah tegas nih teman-teman menolak permintaan tersebut. Tapi dia itu berusaha mencari solusi lain gitu teman-teman. Jadi yang paling tinggi poinnya adalah yang B. Kalau yang E ini aku rasa poinnya 4 gitu teman-teman. Menurut aku ya. Gitu. Oke, next lanjut ke soal nomor 3. Lanjut soal nomor 3, sehubungan dengan pekerjaan Anda, kantor Anda memberikan jatah uang makan sebesar 500.000 untuk makan siang setiap harinya. Uang tersebut akan diganti sesuai dengan bukti pembayaran makan siang. Namun, menurut Anda, makan siang Anda selama ini tidak sebesar jumlah tersebut. Oleh karena itu, Anda akan A, tetap makan dengan jumlah tersebut demi mendapatkan uang tambahan. B, makan dengan jumlah yang secukupnya menurut Anda. C, makan secukupnya tapi memalsukan kwitansinya. D, makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. E, ikut bagaimana rekan saya yang lain saja. Oke, menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah di sini udah kelihatan ya teman-teman mana jawaban yang mengandung poin 5. Oke, aku jelasin. Yang A, tetap makan dengan jumlah tersebut demi mendapatkan uang reimburse. Nah, oke, yang E ini bukan ya teman-teman, karena di sini dilihat dari sikap kalian tuh berarti kalian serakah nih teman-teman. Nih, demi mendapatkan uang tambahan itu kalian rela gitu makan dengan jumlah yang banyak, sedangkan kalian seperti biasanya kalian makan nggak sebanyak itu gitu teman-teman. Terus kalau yang B, makan dengan jumlah yang secukupnya menurut Anda. Oke, ini aku simpan dulu ya. Boleh. Terus yang C, makan secukupnya tapi memalsukan kwitansinya. Oke, di sini terlihat memalsukan. Berarti ini kalian sama aja udah nggak jujur dari awal. Berarti ini aku silangin ya. Terus tuh kalau yang D, makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. Oke, ini mencerminkan sikap paling jujur nih teman-teman. Nih,
Terus yang E, ikut bagaimana rekan saya yang lain saja. Ini rekan saya yang lain saja. Mungkin rekan kalian bisa curang atau jujur, kan kita nggak tahu nih teman-teman. Jadi ini yang E jawabannya kurang spesifik, jadi aku buang. Terus kalau yang kembali lagi yang B aku simpan tadi, makan dengan jumlah yang secukupnya menurut Anda. Makan dengan jumlah yang secukupnya menurut Anda. Tapi kita nggak tahu nih kwitansinya dipalsukan atau tetap yang sesuai gitu dengan kita makan. Jadi di sini juga jawabannya tuh masih ngambang nih teman-teman. Jadi aku buang. Jadi jawaban yang menurut aku paling tepat mengandung poin 5 adalah yang D, karena di sini udah kelihatan banget nih kejujurannya nih, kwitansi yang sebenarnya gitu teman-teman. Next, lanjut ke soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Pada akhir bulan, tagihan rekening listrik mengalami lonjakan menjadi 3 kali lipat tagihan biasanya. Sedangkan tidak ada pertambahan jumlah penghuni rumah kos. Pemilik rumah memanggil semua penghuni kos. Sebenarnya saya termasuk penghuni kos yang akhir-akhir ini menggunakan barang-barang elektronik yang berdaya tinggi. Respon saya adalah, A berterus terang telah menggunakan fasilitas tambahan berdaya tinggi. B seharusnya pemilik menyelesaikan pembayaran saja karena uang kos yang mahal. C sebaiknya pemilik kos bertanya kepada penghuni kos siapa saja yang menggunakan fasilitas tambahan berdaya tinggi. D seharusnya pemilik kos tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. E jika pemilik kos mengetahui saya menggunakannya maka saya akan keluar dari kos. Oke, jawaban yang paling tepat. Udah kelihatan ya jawaban yang paling tepat itu yang mana. Oke, jawaban tapi aku nih akan eliminasi dulu satu-satu supaya kalian paham. Yang A berterus terang telah menggunakan fasilitas tambahan berdaya tinggi. Oke, di sini kelihatan nih perilaku jujurnya dan juga tegasnya nih teman-teman. Jadi yang di sini itu kelihatan kejujurannya, yaitu dari berterus terang telah menggunakan fasilitas tambahan berdaya tinggi. Gitu. Jadi ini aku simpan dulu, mana tahu ada jawaban yang hampir-hampir mirip juga. Terus yang B seharusnya pemilik menyelesaikan pembayaran saja karena uang kos yang mahal. Berarti di sini tidak kelihatan sikap kejujuran gitu teman-teman. Gak ada sikap kejujuran dari yang menggunakan barang-barang elektronik yang berdaya tinggi itu teman-teman. Jadi di sini aku eliminasi. Nah, terus yang C sebaiknya pemilik kos bertanya kepada penghuni kos siapa saja yang menggunakan fasilitas tambahan berdaya tinggi. Di soal sudah jelas-jelas, yaitu sebenarnya saya termasuk penghuni kos yang akhir-akhir ini menggunakan barang-barang elektronik. Nah, terus kenapa harus menyuruh pemilik kos itu bertanya satu-satu kepada penghuninya? Sedangkan udah jelas-jelas kalau cuman dia aja gitu yang make gitu loh teman-teman, yang make barang-barang berdaya tinggi gitu. Kan aturan supaya lebih efisien waktunya, terus tuh lebih cepat siapa yang make barang-barang berdaya tinggi itu langsung aja ngaku gitu teman-teman. Jadi di sini minim sekali sikap kejujuran yang ada pada orang tersebut gitu teman-teman. Jadi ini yang C bukan. Terus yang D seharusnya pemilik kos tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Oke, ini sama juga, nggak ada di sini nampak sikap kejujurannya. Yang E jika pemilik kos mengetahui saya menggunakannya maka saya akan keluar dari kos. Oke, ini berarti dia pura-pura nggak tahu gitu teman-teman. Jadi di sini juga nggak ada kejujurannya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A, berterus terang, karena di sini kelihatan banget nih sikap kejujurannya. Oke teman-teman, intinya itu kalau integritas diri itu berkaitan kepada puncak pertama sekali adalah kejujuran itu teman-teman. Cari yang mana yang jujur, kemudian tegas dan disiplin. Oke, 3 poin itu teman-teman ya. Boleh kalau misalnya di soal tersebut ada satu misalnya jujur kayak gini, berarti yang lain kan nggak ada yang jujur kayak gini teman. Oke, jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang ini, yang A, poin 5 gitu teman-teman. Oke, itu aja. Next, langsung lanjut ke soal nomor 5. Next, terakhir, yaitu Anda mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan freelance untuk menambah penghasilan bulanan Anda, di mana setiap pekerjaan tersebut tidak dilakukan di bawah supervisi atasan sehingga dapat dikerjakan tanpa pengawasan yang ketat.
Di sisi lain, atasan Anda menyetujui untuk membayar Anda berdasarkan lama waktu per jam pekerjaan tersebut diselesaikan. Pada saat menyatakan jam kerjanya, maka Anda A. menyatakan durasi waktu pengerjaan yang tepat untuk mengerjakannya. B. dengan segala kerelaan memberikan kelonggaran waktu yang sedikit panjang untuk mengerjakannya. C. sedikit di atas estimasi durasi yang saya perkirakan agar saya bisa lebih mengerjakannya sehingga saya tidak terganggu dengan memikirkan batasan waktu yang telah disepakati. Yang D, aku turunin sedikit ya teman-teman, soalnya opsinya panjang banget. Oke. Yang D, sengaja mengerjakan dalam waktu yang lama sehingga faktor pengalih honor pekerjaan freelance tersebut menjadi besar dan memberikan pendapatan yang cukup besar. E. sedikit di atas estimasi waktu yang saya perkirakan karena saya ingin mengerjakan dengan sebaik mungkin dan menyadari bahwa pekerjaan tersebut mendesak sehingga tingkat urgensinya cukup tinggi. Oke, menurut kalian jawaban antara A, B, C, D, E, dan E yang paling tepat adalah yang Oke, di sini aku jelasin lagi, aku eliminasi lagi teman-teman. Yang A menyatakan durasi waktu pengerjaan yang tepat untuk mengerjakannya. Oke, menurut teman-teman ini apakah ada tingkat disiplinnya? Salah satu dari integritas itu adalah disiplin, jujur, dan tegas gitu teman-teman. Apakah ada poin jujur, tegas, dan disiplinnya? Yap, menurut aku ini ada ya sikap tegas dan disiplinnya, yaitu menyatakan durasi waktu pengerjaan yang tepat untuk mengerjakannya. Oke, ini bolehlah aku simpan dulu ya teman-teman. Kita lihat lagi yang lain. Yang B, dengan segala kerelaan memberikan kelonggaran waktu yang sedikit panjang untuk mengerjakannya. Dengan segala kerelaan. Oke, berarti ini kayak misalnya kayak terpaksa gitu teman-teman ya. Jadi kalau kerja dipaksa kan hasilnya nggak bagus gitu teman-teman. Jadi kalau yang B aku kurang setuju sama yang B ya, aku eliminasi yang B. Terus kalau yang C, sedikit di atas estimasi durasi yang saya perkirakan agar saya bisa lebih mengerjakannya sehingga saya tidak terganggu dengan memikirkan batasan waktu yang telah disepakati. Di sini aku jumpain dengan memikirkan batasan waktu sehingga saya tidak terganggu dengan memikirkan batasan waktu yang telah disepakati. Kayaknya aku di yang C itu kurang setuju ya teman-teman, kayak kurang disiplinnya gitu teman-teman. Menurut aku ya, kalau menurut kalian gimana? Coba komen di kolom komentar. Terus kalau yang D, sengaja mengerjakan dalam waktu yang lama sehingga faktor pengalih honor pekerjaan freelance tersebut menjadi besar dan memberikan pendapat yang cukup besar. Oke, ini sebenarnya bagus, cuman kan harus disiplin gitu teman-teman. Kalau misalnya cuman ngejar uangnya aja, pekerjaannya waktu disiplin atau terpaksa kan hasilnya nggak bagus juga gitu teman-teman. Jadi kalau yang D ini aku kurang setuju ya. Terus kalau yang E, sedikit di atas estimasi waktu yang saya perkirakan karena saya ingin mengerjakan dengan sebaik mungkin dan menyadari bahwa pekerjaan tersebut mendesak sehingga tingkat urgensinya cukup tinggi. Oke, menurut teman-teman yang E ini gimana? Sedikit di atas estimasi waktu yang saya perkirakan karena saya ingin mengerjakan dengan sebaik mungkin dan menyadari bahwa pekerjaan tersebut mendesak sehingga tingkat urgensinya cukup tinggi. Boleh aku simpen dulu. Jadi tersisa 2 jawaban, yaitu antara yang A dan E. Kita kembali lagi ke soal. Kita baca soalnya lagi. Ini teman-teman, ini soalnya agak membingungkan juga ya, yang TKP. Oke. Anda mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan freelance untuk menambah penghasilan bulanan Anda, di mana setiap pekerjaan tersebut tidak dilakukan di bawah supervisi atasan sehingga dapat dikerjakan tanpa pengawasan yang ketat. Di sisi lain, atasan Anda menyetujui untuk membayar Anda berdasarkan lama waktu per jam pekerjaan tersebut diselesaikan. Pada saat menyatakan jam kerjanya, maka Anda Oke, menurut teman-teman, oke, jelas ya di sini teman-teman, yang paling tepat itu jawabannya yang A nih menurut aku teman-teman, yang A, yaitu menyatakan durasi waktu pengerjaan yang tepat untuk mengerjakannya. Menurut aku ini poin yang paling yang mengandung poin 5 ini yang A ya teman-teman. Kalau yang E itu menurut aku kayaknya 4 gitu, sedikit di atas estimasi. Jadi ini yang E bukan, menurut aku kurang tepat ya teman-teman. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A.
Karena di sini nampak tegas dan disiplinnya gitu teman-teman. Disiplinnya itu dari takkan durasi waktu pengerjaan yang tepat untuk mengerjakannya, disiplin dan juga tegas, yaitu menyatakan kok dia berani ngomong, oh ya udah deh pengerjaannya itu waktu ini aja gitu supaya tepat. Gitulah teman-teman pokoknya. Oke, sekian dulu video dari aku. Misalnya kalau ada yang gak setuju dengan jawaban aku atau kalian mau komen, kritik, saran, silahkan aja komen di kolom komentar. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di subscribe channel aku dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, see you next video. Bye-bye.